34 provinsi yang akan hadir akan mempertandingkan 165 nomor lomba. Saya Dr. Eren Joni Esos MSI. Sehari-hari mendapat tugas tambahan di Universitas Negeri Padang sebagai dosen dan mendapat tugas tambahan sebagai sekretaris Universitas Negeri Padang. Kalau sebagai dosen saya di dosen sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, di kegiatan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional kita dipercayai sebagai ketua panitia humas ya, bidang humas yang akan menginformasikan bagaimana proses penyelenggaraan Pomnas mulai dari perencanaan, persiapan sampai di akhir kegiatan Pomnas ini nanti. Ya, ini pekerjaan bersama antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan beberapa universitas, diantaranya sebagai yang ditunjuk untuk penyelenggaranya itu ada beberapa 3 universitas ya, 14 cabang ya, yang 14 cabang yang digelar di Pomnas ini. Ada 4 cabang yang digelar di luar UNP. Yang pertama karate, ya. Ada taekwondo itu di Akademi Teknik Industri Padang, dan untuk panjat tebing dan bulu tangkis itu di Universitas Andalas. Nah, dari selebihnya itu ada di UNP. UNP ini ada 2, UNP yang berada di kampus induk dan UNP di kampus cabang Lubuk Buaya, kampus Fakultas Kekeluargaan. Itu ada 2 cabang, pentang olahraga baru eksibisi, kemudian salah satu lagi adalah basket itu. Berarti total ada 14 cabang olahraga. Iya, 14 cabang olahraga. Saya menginformasikan apa saja ke 14 cabang itu yang akan dipertandingkan. Itu yang pertama adalah atletik, yang kedua bola basket, bola voli, bulu tangkis, futsal, karate, kemudian cabang panjat tebing, cabang pencak cabang pentang, selanjutnya ada renang, sepak takraw, taekwondo, tarung derajat dan tenis. Pelaksanaan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional yang ke-17 tahun 2022 ini akan digelar dan dibuka mulai tanggal 17 November sampai tanggal 26 November 2022. Acara ini akan diawali pembukaan di Auditorium Universitas Negeri Padang di ruang tertutup. Ini kita sedang proses akan dihadiri oleh RI 1, Bapak Presiden ya. Nanti akan didampingi oleh 2 menteri terkait. Menterinya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi, Riset dan Teknologi, Bapak Mas Nadiem Makarim ya. Kemudian Bapak Menpora yang akan hadir kepada kegiatan itu nanti. Ya, kalau RI 1 menunggu kepastian ya dari Sekretariat Kepresidenan. Kalau penyambutannya nanti kita biasa menggunakan SOP dari Pas Pampres. Tentu lebih banyak kepada SOP keamanannya dan proses perjalanannya dan proses beliau kembali lagi ke Jakarta itu ya. Itu melalui SOP. Yang jelas tanggal 4 November nanti kita akan meresmikan gedung atletik, lapangan atletik ya, yang baru sedang ada ini tahap pengerjaan 85% ya. Oke, berarti venue-nya udah 85% ya? Iya. Rata-rata kita berani 85%. Sedang ada mengebut ini, terutama yang akan dikebut itu panjat tebing di Universitas Andalas ya, sedang dikebut. Kemudian atletik kita tinggal 15% lagi, lihat di pembangunan di situ ya, di belakang di Fakultas Ilmu Kekeluargaan itu. Itu sedang proses penyiapan ya,
dan 85% ya persiapan kita. Kalau kepanitiaan kita sudah siap, baik dari segi maskot, sebagainya, logo, moto, merchandise ya, sudah kerjasama dengan pihak-pihak luar, media juga. Kemudian juga dengan pihak keamanan, hotel, siapa hotel di Kota Padang itu sudah kita booking sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu, sudah hotel akan diisi oleh para kontingen ya dari 34 provinsi itu. Ya kalau khusus untuk atlet UMP kita kontingen terbanyak sebagai tuan rumah. Kita akan inapkan di asrama haji ya, Tabing Padang. Kemudian seluruh atlet dari 34 provinsi itu menyebar di semua hotel di Kota Padang. Mulai dari hotel yang berbintang 5 sampai pada hotel-hotel yang memiliki standar lah ya, standar layanan yang baik. Itu sudah di booking itu. Karena diperkirakan ini pekan olahraga yang besar ya, pekan olahraga mahasiswa yang besar. Ini yang mirip, ya inilah mininya PON lah ya, kalau saya beranikan miniaturnya PON ya. Jadi diperkirakan hampir 13.000 nanti itu. 13.000 yang Iya. akan datang ke Sumatera Barat. Iya, 13.000 sudah termasuk atlet dengan ofisial, mungkin lebih mungkin, kita nggak tahu karena tiap hari terjadi perubahan-perubahan data ya, mungkin lebih itu. Jadi kegiatan ini cukup besar ya karena melibatkan banyak pihak, baik aparat pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat ya, perguruan tinggi ya. Nah, kalau di sini terdata 34 provinsi yang akan hadir akan mempertandingkan 165 nomor lomba dan 408 perguruan tinggi ya mewakili 34 provinsi tersebut. Terkait dengan kesiapan atlet menghadapi POMNAS, atlet Sumatera Barat di sini bukan lagi atlet UNP ya, karena di sana ada UNAN, ada UNP, ada Bung Hatta juga, ada dari UPI yang kemarin ya, ada ITP, ATIP, ya termasuk perguruan tinggi lain ya. Kita sudah memasuki TC berjalan ya, training center berjalan sejak beberapa bulan yang lalu, dan saat ini ya kita siap ya sebagai tuan rumah. Sukses sebagai tuan rumah, sukses sebagai kontingen, salah satu kontingen, dan sukses sebagai penyelenggara yang memberi dampak ekonomi ya pada masyarakat sekitar di Kota Padang khususnya itu. Ya, ini sangat berdampak positif ya untuk pariwisata Sumatera Barat karena ada hotel ya. Pertama terhadap hunian hotel ini. Tentu setidaknya berapa hari itu ya, dari tanggal 17 ke 26 itu hampir 10 hari ya. 10 hari 9 hari mereka di ini, itu berdampak pada kunjungan atau lamanya orang menginap di hotel ya. Kemudian tentu kita berharap ke dunia usaha menengah dan usaha kecil kita ya, UMKM yang akan terbantu ya dengan karena wisata belanja, masyarakat juga belanja, termasuk yang kita di UNP juga merangkul UMKM ya untuk ikut memasarkan produk-produknya, merchandise-nya yang ada di kegiatan ini. Juga pihak-pihak luar juga akan datang ya dari daerah lain ini. Jadi dampaknya saya rasa akan memberikan denyut ya pada ekonomi kita, denyut yang positif meningkat karena khususnya kedatangan kontingen juga mereka ingin menikmati wisata di Sumatera Barat ya. Dan kita juga memberi peluang ya bagi para kontingen itu untuk menikmati indahnya Ranah Minang dan wisata kuliner kita yang kalau dibilang rasanya dua saja ya, enak, sangat enak itu ya. Sehingga ini sebagai promosi wisata dan promosi usaha menengah kecil kita dan juga untuk memberikan animo masyarakat berolahraga lagi setelah pandemi ya. Sehingga kita menunjukkan koordinasi antara lini kita dengan Pemda Sumatera Barat ini sangat intensif ini. Pemda juga memberikan bantuan ya, di samping bantuannya dari pusat, dari Pemprov, dari perguruan tinggi penyelenggara juga ya. Jadi anggarannya biasanya dari tiga lini itu, dari pemerintah pusat, dari Pemprov, dari perguruan tinggi penyelenggara ini. Karena anggarannya sangat besar sekali ini ya. Nah,
sangat besar dan ini miliaran. Saya tidak bisa menyebut angkanya ya karena ini pokoknya olahraga ini karena melibatkan banyak orang dan mengurus olahraga itu kan mahal ya, mahal dari segi gedung dan mahal dari segi peralatan ya dan juga perawatannya juga. Ya ini memang berat ya karena kalau dari peta kesiapan atlet kita juga mengecu ke PON ya. Di PON itu kita tahu beberapa daerah yang kuat ya. Jadi hampir juga sama dengan itu ya. Karena atlet POM itu mungkin lebih 50% mahasiswa ya. Jadi kalau kita menyaksikan pertandingan POMNAS nanti bisa menyaksikan atlet SEA Games, Asian Games dan juga atlet PON ya bertarung di daerah kita ini. Jadi melihat dari peta kekuatan dari daerah-daerah itu ya kita juga mungkin kita hanya bisa target 5 besar dulu ya. Target kita 5 besar dan itu sangat berat ya. Untuk masuk 10 besar saja ini suatu hal yang di ini lagi ya. Target sangat kita. Jadi kita diuntungkan oleh tuan rumah ya, tuan rumah dan daya dukung penonton tentu lebih intensif ya kepada tim tuan rumah. Jadi kita juga melihat ya untuk 5 besar saya rasa cukup rasional ya dan dalam posisi 10 besar lah ya. 5 dari 10 sampai 5 itu saya rasa target yang sah saja ya untuk masuk di pertandingan POMNAS ini. Ini persiapannya sangat ketat karena ini bertarung bukan atlet lokal saja, sudah nasional bahkan internasional itu. Nah. Ya, ditunjuknya Sumatera Barat oleh Kemenpora sebagai daerah pengembangan wisata, khususnya UNP ya. UNP mendapat anggaran dari kementerian itu namanya DEBON ya, Desain Besar Olahraga Nasional. Jadi alasan penunjukan UNP itu khususnya karena kita memiliki fasilitas yang sudah berstandar internasional ya, seperti tenis ya, kita punya itu. Kemudian kita punya lapangan atletik yang sudah bisa di pertandingan-pertandingan internasional ya. Dan lapangan-lapangan yang lain yang saya rasa sudah berstandar nasional semuanya. Jadi semua lapangan ada yang sudah internasional, ada yang berstandar nasional tuh. Dan artinya kalau saya melihat ini kita tunjukkan ya Provinsi Sumatera Barat ini sukses di POMNAS. Nanti di PON berikutnya kita siap ya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional yang keberapa lah yang seleksi. Jadi ini salah satu ininya nih. Salah satu starting pointnya ya untuk menuju tuan rumah PON, kesiapan-kesiapan yang lainnya. Kita dengan mengadakan POMNAS ini ya adalah ya dampaknya. Apalagi kita ditunjuk sebagai penyelenggara POMNAS ini tentu memiliki pertimbangan dan rasionalitas dari kementerian mengapa UNP ditunjuk waktu itu. Dan ya memang persiapannya dilakukan bukan hari ini aja ya, sudah dilakukan sejak 2 tahun yang lalu ini, sejak kita ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-17 di Sumatera Barat ini. Ya harapan kita sebagai panitia ya, kegiatan ini tentu sesuai dengan harapan ya, dengan tujuan, sesuai dengan daerah lain ya, memberi amanah kepada kita ini pemerintah pusat. Kita akan menjadi tuan rumah yang sukses tadi. Kemudian setidaknya ini memberikan animo atau pencitraan pada masyarakat dan daerah lain bahwa Sumatera Barat memiliki sarana-sarana olahraga yang layak ya dan siap sebagai menggelar pesta-pesta olahraga yang berstandar nasional. Dan tentunya kita butuh dukungan ya, bukan dari semua lini, baik dari pemerintah daerah, dari Universitas Negeri Padang, Keluarga Besar UNP, Universitas Andalas, ATIP dan seluruh perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat ini, baik yang
mengirimkan atletnya lolos di seleksi Pro-Prop dulu. Dan bukan saja ya, pada perguruan tinggi yang telah berprestasi dalam Pomnas ini kan cukup banyak. Mulai dari Pomprop dulu namanya Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi yang pertama ya digelar di UNP ini sebagai tuan rumah, sampai nanti pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ini. Oke, kita himbau, kita harapkan kepada masyarakat agar berpartisipasi meramaikan kegiatan ini, mendukung dan ikut menghadiri kegiatan ini dalam 10 hari penyelenggaraan itu. Dan kepada pemerintah daerah, mari kita sama-sama kita memberi endorse terhadap penyelenggaraan ini, memberikan dukungan baik promosi maupun dukungan-dukungan yang lainnya, baik kepada media juga, media dari media cetak, televisi, media online, untuk berpartisipasi menyebarkan informasi tentang penyelenggaraan PON ini, agar acaranya, kegiatannya ini sampai kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media-media massa yang ada di daerah ini. Mari kita dukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-17 tahun 2002 di Sumatera Barat.